Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin melakukan presentasi terkait proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kita ingin melakukan presentasi dengan judul prediksi diabetes menggunakan regresi logistik. Dengan anggota tim 1 Sahrul Mubarak, 2 Agil Miftahul Ulum, 3 Malik Arjuna Putra. Selanjutnya untuk latar belakang dari presentasi kami kali ini yaitu 1. Diabetes adalah penyakit kronis dengan prevalensi yang meningkat. 2. Prediksi dini terhadap resiko diabetes sangat penting untuk tindakan preventif. 3. Tujuan proyek membangun model untuk memprediksi diabetes berdasarkan fitur medis. Kemudian di sini ada dataset. 1. Dataset PIMA Indians Diabetes dari UCI Machine Learning Repository. 2. Jumlah sampel 768. 3. Fitur ada 8 fitur medis plus 1 label atau outcome. Kemudian frekuensi glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function. Selanjutnya label outcome 0 itu tidak diabetes, kemudian 1 diabetes. Selanjutnya ada basis pengetahuan. 1. Regresi logistik, teknik statis untuk prediksi probabilitas kejadian biner. Selanjutnya 2. Fungsi sigmoid digunakan untuk memberikan hasil dalam bentuk probabilitas. Yang ketiga, model ini cocok untuk tugas klasifikasi biner seperti prediksi diabetes. Oke. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu representasi pengetahuan. Yang pertama yaitu dataset berisi fitur medis yang digunakan sebagai input untuk model. Kemudian fitur yang digunakan yaitu paramecias, glucose, blood pressure, skin tightness, insulin, BMI, diabetes predict function, X. Kemudian outputnya yaitu outcome 0 atau tak 1 yang berarti diabetes atau tidak. Kemudian metodologi yang pertama yaitu pre-processing data, kemudian pisahkan data, membangun model, evaluasi model, kemudian visualisasi hasil. Yang selanjutnya yaitu pre-processing data, mengimpor library NumPy, Pandas, Kitlens, Matplotlib, kemudian membaca data set dari file diabetes CSV. Kemudian exploratory data analis atau DDA, melihat statistik, deskriptif, dan memeriksa nilai yang hilang. Kemudian pisahkan data, memisahkan fitur X dan label Y, kemudian membangun data menjadi data latih 80% dan data uji coba uji 20% menggunakan train test split. Kemudian membangun model menggunakan logistic regression dari skitlearn, kemudian melatih model dengan data latih, kemudian membuat prediksi pada data uji. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya melakukan evaluasi model dengan menghitung akurasi, kemudian menyusun confusion metric, dan menampilkan classification report, yaitu presisi, recall, dan F1 score. Kemudian menampilkan hasil evaluasi, yaitu mendapatkan akurasi sekitar 75%, kemudian confusion matrix, serta classification report dengan kelas 0 presisi 0,81, recall 0,79, F1 score 0,8. Dan untuk kelas 1, precision 0,64, recall 0,67, F1 score 0,65. Nah, selanjutnya yaitu melakukan visualisasi dari hasil. Yang pertama terdapat true positif,
37, true negatif 78, false positif 21, dan false negatif 18. Kesimpulannya yaitu model regresi logistik menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi diabetes. Akurasi modelnya sekitar 75% dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan performa model. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kita. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.